Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw atala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari Ahad subuh tanggal 15 Oktober hari ini, tepatnya tanggal 29 Rabiul Awal, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan ilmunya sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan hadiah, kebiasaan memberikan hadiah di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, dan bagaimana kebiasaan mereka ini menjadi kebiasaan yang senantiasa dijaga oleh para sahabat. Kita akan mulai dengan bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, yang merupakan penulis kitab Hayatus Sahabah, dan semoga kitab yang beliau tulis ini menjadi suluh bagi kita semua, sehingga kita bisa menteladani kehidupan orang-orang mulia yang telah dididik oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa dipertemukan dengan mereka karena mahabbah kita kepada Allah, Rasul dan para sahabatnya. Ala diniyah wal kulniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadaya. Al-hadaya itu adalah jamak dari hadiah. Hadiyat Utsman radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ihdal ghazawat. Hadiah Utsman radhiyallahu anhu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu peperangan. Akhraj at-Tabrani an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-Tabrani telah mengeluarkan riwayat dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama baginda Nabi Muhammad SAW fi ghazatin, dalam sebuah misi peperangan. Fa'asaban nasa jahdun. Kemudian fa'asaba, kemudian menimpa an-nasa kepada manusia, jahdun ay al-masyaqqah. Ya, jadi ada kesulitan yang menimpa manusia. Yang dimaksud di sini adalah tentu pasukan yang ikut dalam peperangan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Hatta ra'aitu, kata Abi Mas'ud, sehingga aku melihat al-ka'abata fi wujuhil muslimin, sehingga aku melihat adanya kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan fi wujuhil muslimin, di wajah-wajah kaum muslimin. Jadi karena situasinya sulit, maka tampak kesulitan itu pada raut muka para sahabat, termasuk juga kaum muslimin. Sementara wal faraha fi wujuhil munafikin, sebaliknya wajah-wajah gembira itu tampak pada wajah orang munafik. Memang begitu.
Jadi orang munafik itu senang kalau orang mukmin itu susah. Ya, apalagi yang susah ini adalah para sahabat. Falamma ra'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wajah-wajah kaum muslimin yang tampak murung, kemudian tidak ceria, kelihatan sedih, kelihatan gelisah dan seterusnya tadi itu. Ya. Jadi ini yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi. Nah, ini. Jadi Nabi ketika melihat wajah kesedihan itu ada pada para sahabat, ada pada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan tadi, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, la taghibu syamsu, tidak akan matahari itu tenggelam hatta ya'tikumullahu birizqi. Subhanallah. Sampai Allah mendatangkan kepada kalian rizkinya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meyakini rizki di tangan Allah tadi itu dengan keyakinan yang luar biasa, ya, karena wa fis sama'i rizqukum, seperti yang sudah sering kita sampaikan, rizkimu itu ada di langit bukan di bumi. Meskipun kelihatan kaum muslimin ini sedang sulit dan mereka kelihatannya tadi itu ya, wajah-wajahnya, muka-mukanya kelihatan sedih, kelihatan murung, kelihatan gelisah karena kesulitan yang mereka hadapi tadi. Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin itu memberi harapan, tapi bukan harapan palsu, ya, bukan PHP. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan pada mereka, wallahi demi Allah, la taghibu syamsu hatta ya'tikumullah birrizqi. Nah ini. Nah, kenapa demikian? Karena Allah memberikan jaminan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Jadi tidak ada hewan melata di muka bumi ini yang diberikan nyawa oleh Allah kecuali pasti mereka itu sudah dijamin rizkinya. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, kata Allah. Allah itu tahu di mana makhluk-makhluk melata itu keberadaannya, di mana mereka itu berada, itu Allah tahu. Jadi nggak akan mungkin ketika mereka diberi kehidupan oleh Allah, diberi nyawa oleh Allah, kemudian Allah tidak jamin rizkinya. Itu tidak mungkin. Itu keyakinan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini penting ya. Jadi pertama Rasulullah itu menyampaikan pelajaran kepada kita, kepada para sahabat ketika itu. Nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Nah ini keyakinan tentang rizki yang gaib. Kemudian keyakinan tadi itu disampaikan kepada mereka supaya mereka senang, supaya mereka wajahnya berubah dari sedih, dari gelisah. Itu kemudian berubah wajahnya menjadi berseri-seri. Wajahnya kemudian kelihatan senang gitu. Apalagi yang ngomong itu adalah baginda Muhammad SAW. Dan ucapan Nabi itu dimulai dengan sumpah. Kenapa dimulai dengan sumpah? Sumpah itu biasanya itu disampaikan kalau orang itu meragukan sidqul khabar, kebenaran berita, maka dimulai dengan bersumpah supaya orang yang mendengarkan berita tadi itu yakin bahwa berita ini pasti, bahwa janji ini pasti, gitu, bahwa kabar gembira ini pasti. Nah, ini yang disampaikan. Makanya Rasulullah memulai dengan kalimat wallahi, demi Allah, la taghibu syamsu, matahari tidak akan tenggelam hatta ya'tikumullah birrizqi, sehingga Allah mendatangkan rezeki kepada kalian. Masya Allah. Ya, makanya para ulama di masa lalu keyakinan mereka kepada rezeki ini memang luar biasa. Ya. Dan ini yang juga menjadikan kenapa kemudian kaum muslimin, ya, meskipun mereka ketika masa-masa awal Islam dahulu kondisi ekonominya tidak seperti hari ini, bahkan pada zaman itu mereka
tidak pernah punya saving, tidak pernah punya tabungan, mereka santai saja. Jadi filosofi hidup Rasulullah SAW itu ya apa yang sudah pasti, kata Al Hasan Al Basri, hidup itu kan cuma 3 hari, kemarin, sekarang, dan besok. Kemarin itu sudah lewat, hari ini itu yang kita jalani, dan nanti itu belum pasti. Jadi kenapa mereka tidak mikir nanti? Karena itu belum pasti. Iya kalau masih berhidup, kalau enggak ya membuat kita gelisah karena kita selalu berpikir nanti, padahal nanti itu belum pasti ya. Sementara apa yang sudah pasti hari ini, apa yang sudah pasti yang kemarin ya, itu seringkali kita abaikan. Nah ini yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Hatta ya'tikumullah birrizki, karena rezeki itu dijamin oleh Allah dan pasti. Selama orang itu masih diberikan nyawa oleh Allah, maka rezekinya pasti akan diberikan oleh Allah. Nah, apa yang terjadi kemudian dengan sumpahnya Rasulullah SAW tadi? Fa'alima Utsmanu radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu tahu anna Allah wa rasulahu sayasduqani, bahwa Allah dan Rasulnya itu pasti ya, pasti benar, gak mungkin salah ya. Allah dan Rasulnya itu pasti benar, gak mungkin salah. Fashtara Utsmanu 14 rahilatan, maka Utsman kemudian membeli 14 rahilah ya, tunggangan yang merupakan hewan yang biasanya dinaiki. Rahilah di sini ya oleh syarih, oleh pensarah kitab ini disebutkan al-ba'ir al-qawi, jadi unta yang kuat, meskipun kadang-kadang bisa berupa yang lain, tidak harus unta, tetapi di sini disebutkan adalah unta. Bima 'alaiha minat ta'am, bukan hanya unta, tetapi unta itu dengan apa? Dengan makanan yang dipikul, makanan yang dibawanya. Ini. Jadi Utsman kemudian membeli 14 tunggangan, karena zaman dulu kan belum ada kendaraan pengangkut. Kendaraan pengangkutnya itu ya unta, kendaraan pengangkutnya itu ya kuda zaman dulu ya, atau keledai pada zaman dulu. Maka Rasulullah SAW dalam kondisi seperti tadi, kemudian ketika bersumpah seperti itu, dan ada seorang sahabat yang mendengarkan sumpahnya Nabi ini, dan kemudian sahabat ini ya membeli 14 rahilah tadi itu, termasuk dengan bahan makanan ya, termasuk dengan makanan yang kemudian dibawanya tadi. Fawajjaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menuju ke arah Nabi ya, beliau menuju ke arah Nabi. Min habitis atin, di antaranya dengan membawa 9. Jadi 14 tunggangan dengan membawa beban makanan tadi itu dibawa oleh Utsman ya, 9-nya. Falamma ra'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu ya, melihat Utsman radhiyallahu an dengan membawa 9 rahilah tadi ya, Rasulullah kemudian bertanya, "Ma hadza, ini apa?" Qala ahda ilaika Utsmanu. Nah, kalau di dalam riwayat ini disebutkan ya, qala ini adalah perawi hadis ini, yaitu Abi Mas'ud tadi. Ahda ilaika Utsmanu, Utsman telah memberikan hadiah kepadamu ya, jadi Utsman memberikan hadiah kepadamu. Ini kata perawi hadis ini ya, ketika menceritakan riwayat ini. Nah, di sini tadi disebutkan fawajjah ila Nabi. Berarti kalau dilihat dari kalimat ini, kemungkinan yang menyerahkan itu bukan Utsman sendiri. Bisa jadi sahabat yang lain, karena di situ disebutkan ada 9, berarti sisanya ada berapa? Ada 5 ya, karena 14 tadi. Sisanya ada 5 lagi. 5 unta dengan perbekalannya tadi itu tidak dibawa mengarah kepada Nabi, karena hanya 9 saja yang dibawa ke sana. Nah,
Di sini tidak disebutkan yang sisanya tadi itu. Jadi Utsman telah memberikan hadiah ini kepadamu ya Rasulullah. Fa'urifal farahu fi wajhi Rasulillah. Kemudian apa? Tampak wajah kegembiraan, wajah sumringah, wajah senang yang tadinya itu wajahnya tadi itu disebutkan ya di dalam riwayat tadi itu al-ka'abata fi wujuhil muslimin. Jadi wajahnya wajah murung, wajah gelisah, wajah sedih. Begitu ada berita Utsman, dan faktanya Utsman telah membawa 9 ya, menyerahkan 9 unta plus makanan yang dibawanya tadi itu. Maka Rasulullah SAW kelihatan senang. Ya, kemudian wal ka'abatu fi wujuhil munafikin, sebaliknya sekarang. Sekarang yang kelihatan wajahnya murung, yang wajahnya enggak suka, wajahnya gelisah adalah munafik. Ya, kalau tadi orang Islam itu, orang mukmin, para sahabat itu ketika mereka kondisinya susah, kemudian muka-mukanya murung enggak ya, tapi orang munafik ini senang. Ini orang munafik itu memang begitu, senang kalau orang Islam susah. Makanya coba lihat sekarang ketika Gaza itu diserang, lihat buzzer-buzzer yang tepuk tangan, yang membela Israel itu, kalau ada orang Islam maka mereka adalah min jumlatil munafikin. Kalau mereka orang Islam, mereka itu adalah min jumlatil munafikin. Senang kalau orang Islam itu susah, senang kalau orang Islam itu mendapatkan kekalahan, senang kalau orang Islam itu mendapatkan ya kesulitan. Itu orang munafik. Sebaliknya orang-orang mukmin ya tadi itu ya, ketika mereka melihat orang mukmin yang lain susah, mereka juga ikut susah. Jadi istilahnya mereka memiliki masyair yang sama, perasaan yang sama. Dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran ya kan. Inna hadi ummatukum ummatu wahidah. Umatmu ini adalah umat yang satu. Perasaannya satu, agamanya satu, akidahnya satu, perasaannya satu. Jadi makanya kalau kita lihat, nah ini orang mukmin bedanya. Makanya untuk mengetahui cirinya orang mukmin dan orang munafik itu diantaranya lihat ketika orang mukmin itu mendapatkan ujian dan nikmat. Kalau orang mukmin itu mendapatkan ujian, temannya itu enggak senang, berarti ini munafik. Apa, temannya itu enggak sedih ya, ini berarti orang munafik. Kalau orang mukmin itu mendapatkan nikmat, temannya ini enggak ikut senang, tapi sebaliknya dia apa namanya enggak suka lah ya, ketika temannya mendapatkan nikmat dia enggak suka, itu ciri orang munafik. Nah ini yang digambarkan dalam hadis tadi. Jadi karena itu ya, orang munafik ini ya seperti itu, mereka menampakkan iman di dalam ya penampilan atau penampakan mereka, lisan mereka, tapi sebenarnya hati mereka tidak. Ini yang apa diabadikan di dalam Al-Quran. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Jadi kalau mereka ketemu orang mukmin itu ngomongnya beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau mereka balik ke teman-teman mereka, setan-setan mereka, Al-Quran sampai menyebut teman mereka itu sebagai setan. Inna ma'akum, kami tetap bersama kalian, jangan khawatir. Nah ini sifat orang munafik ya. Makanya di sini digambarkan tadi ketika orang mukmin gantian mendapatkan nikmat, Rasulullah tadi sudah bersumpah, wallahi la taghibu syamsu hatta ya'tiyakumullah birizki. Demi Allah matahari tidak akan tenggelam sampai Allah mendatangkan rezekinya kepada kalian. Benar. Utsman kemudian mengirim yes, jadi membeli 14 unta dengan perbekalan makan yang dibawa tadi itu. Kemudian 9 begitu diserahkan kepada Nabi, Rasulullah SAW menyatakan, mahadha, ini apa? Ya, ini adalah hadiah Utsman kepadamu ya Rasulullah. Senang wajahnya Nabi, sumringah, wajah kaum muslimin juga begitu. Maka dibalik ya,
wajah Rasulullah yang sumringah itu ternyata wal ka'abatu fi wujuhil munafikin. Sebaliknya wajah orang munafik itu kelihatan enggak senang, wajah orang munafik itu kelihatan gelisah. Ya. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad rafa'a yadayhi. Jadi Rasulullah itu ngajari kita. Jadi kalau kita ini pertama ya, ini akhlaknya orang mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin mendapatkan nikmat, itu kita doakan. Jadi pertama kita harus menunjukkan perasaan senang. Ya, kalau orang mukmin dapat nikmat, kita harus menunjukkan perasaan senang. Itu adab kita. Yang kedua, kita doakan barakallahu laka atau barakallahu fik dan sebagainya. Itu doa. Ya, doanya orang mukmin kalau melihat saudaranya mendapatkan nikmat, barakallah, semoga Allah memberikan barokah. Ya, enggak boleh nyinyir. Jadi kalau ada temannya mendapatkan nikmat, enggak boleh nyinyir. Nyinyir itu ciri orang munafik. Ketika melihat temannya mendapatkan nikmat, kemudian dia nyinyir, itu ciri orang munafik. Enggak boleh. Orang mukmin tidak boleh begitu. Senang dulu, kemudian setelah itu mendoakan. Kita doakan temannya, ya, barakallahu fik, ya, ini semoga Allah memberikan berkah, begitu. Ya, ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, dalam kasus ini qad rafa'a yadayhi, dalam kasus ini Rasulullah kemudian mengangkat kedua tangannya hatta ru'iya bayadu ibtaihi, ya, sehingga tampak bayadu ibtaihi. Jadi ini dua ketiak Rasulullah ini karena Rasulullah kalau berdoa begini, Pak. Rasulullah itu kalau berdoa begini kalau ngangkat tangan itu. Ya, meskipun dalam riwayat Imam Ahmad itu doanya ada yang begini. Ya. Ini jadi ada yang begini dalam riwayat Imam Ahmad, ya, di dalam kitab Musnadnya. Kemudian ada yang begini. Ya, ini kebiasaan Rasulullah berdoa. Jadi apa? Diangkat ini. Ya, ini. Ya. Nah, jadi itu kebiasaan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah rafa yadaihi, Rasulullah mengangkat kedua tangannya tadi itu disebutkan hatta ru'iya bayadu ibtaihi, sampai kedua ketiaknya yang putih ini kelihatan. Ya. Bajunya kan ini kan bajunya melorot, ya kan? Ininya kemudian kelihatan. Sini Rasulullah yang putih tadi itu kelihatan. Yad'uli Utsmana, kemudian Rasulullah SAW mendoakan yad'uli. Dalam bahasa Arab yad'uli itu beda maknanya dengan yad'u ala. Ya, yad'uli dengan yad'u ala itu beda. Jadi makanya hati-hati ya. Jadi kalau yad'u ala itu artinya doanya itu isinya melaknat. Ya, tapi kalau yad'uli itu artinya doanya itu doa kebaikan. Jadi mendoakan doa kebaikan itu yad'uli. Nah, dalam kasus ketika Rasulullah SAW kunut nazilah, ya, kunut nazilah, itu kalimatnya itu da'a Rasulullah SAW ala ra'lin wa dakwan. Nah, itu. Jadi da'a Rasulullah ala, bukan da'a lahu, bukan, tapi da'a ala. Itu artinya apa? Rasulullah melaknat. Nah, itu bedanya antara da'a ala dengan da'a li. Nah, itu ya. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab. Nah, di sini disebutkan yad'u li Utsmana. Rasulullah mendoakan kebaikan untuk Utsman. Du'aan doa. Ma sami'tuhu, yang belum pernah aku dengar. Da'a li ahadin, yang Rasulullah pernah gunakan itu untuk mendoakan seseorang. Qablahu, sebelumnya, wala ba'dahu, maupun setelahnya. Ini doanya Rasulullah. Apa doanya Rasulullah? Nah, ini. Allahumma a'ti Utsmana, ya Allah berikanlah kepada Utsman. Allahumma fa'al bi Utsmana, ya Allah, ya, if'al bi Utsmana, lakukanlah, perlakukanlah Utsman dengan kebaikan, dengan kemuliaan dan seterusnya. Ini doa yang belum pernah, kata perawi hadis ini, Rasulullah berdoa untuk siapapun sebelum maupun setelahnya, kecuali untuk Utsman saja. Subhanallah. Ya kan? Nah, Rasulullah SAW dalam kasus perang Tabuk, ya, itu juga pernah memberikan syahadah kepada Utsman. Ya, pernah memberikan syahadah kepada Utsman. Jadi testimoni
termasuk kemudian pernyataan ya bahwa setelah ini Utsman tidak akan ya mendapati bahaya. Bahaya di sini bukan berarti Utsman kemudian selamat dalam arti fisik ya. Karena setelah itu kemudian kita tahu ketika Sayyidina Utsman itu menjadi khalifah pada waktu itu, kemudian akhirnya Sayyidina Utsman kan syahidud dar ya, syahid karena dibunuh di rumah pada saat sedang membaca Al-Quran. Kemudian ketika Sayyidina Utsman itu dikepung oleh pasukan pemberontak ini, itu salah satu yang disampaikan oleh Utsman kepada mereka adalah testimoni Rasulullah SAW tadi. Apakah kalian tidak pernah ya mendengar Rasulullah pernah mengatakan bahwa setelah hari ini tidak akan ada apapun yang bisa membahayakan Utsman ya. Tapi dasar orang sudah emosi dan seterusnya, yaitu tidak mempan pernyataan Rasulullah SAW tadi itu. Akhirnya tetap saja mereka suudzon kepada Utsman dan akhirnya mereka menyerang Utsman. Itu yang terjadi. Nah, jadi dari sini para fuqaha kemudian menjelaskan, jadi kalau misalnya kita itu dalam kondisi tertentu ya, menghadapi fitnah, ujian, kita itu boleh menyebut kebaikan kita, boleh. Nah, itu diantaranya merujuk kepada kisah Utsman tadi. Jadi misalnya kita ini pernah melakukan amal soleh, hukum asalnya melakukan amal soleh ini kan harus kita sembunyikan. Tapi dalam kondisi tertentu ketika kita menghadapi fitnah, maka kita boleh menyebut amal soleh tadi itu sebagai ya upaya untuk daf'ul fitan, menolak fitnah tadi itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman ketika Utsman menghadapi itu ya. Ini diperbolehkan oleh para ulama ya. Jadi hukum asalnya menyebut amal itu tidak boleh ya, hukum asalnya menyebut amal itu tidak boleh. Tapi dalam situasi tertentu ketika kita menghadapi fitnah itu boleh ya. Al-Quran menyatakan la tuzakku anfusakum, kamu jangan menganggap dirimu suci. Jadi itu larangan memang. Tapi dalam situasi tertentu seperti kasus Utsman ketika menghadapi ujian tadi itu boleh disebutkan. Untuk apa? Untuk daf'ul fitan, supaya kita bisa mencegah fitnah itu. Tapi ternyata kalau orang sudah emosi, orang sudah marah, ya tetap aja. Nah, ini kisah terkait dengan bagaimana doa Rasulullah SAW. Qala Al-Haythami berkomentar, rawahu Tabrani ya, At-Tabrani meriwayatkan hadis ini, wa fi Sa'id ibn Muhammad Al-Warraq ya, dan di situ ada seorang perawi namanya Sa'id bin Muhammad bin Warraq. Wa akhraja Ibnu Asyakir an Abi Mas'ud wa nahwa. Ibnu Asyakir juga meriwayatkan dari Abi Mas'ud ya, seperti riwayat yang disebutkan oleh At-Tabrani tadi. Nah, di dalam riwayat yang kedua itu adalah riwayat dari Ibnu Abbas. Qalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fi fadilatil hadiyah. Penjelasan Ibnu Abbas mengenai apa? Keutamaan memberi hadiah. Ya, kalau tadi kita lihat bagaimana Utsman memberikan hadiah kepada kaum muslimin, termasuk kepada Rasulullah SAW di momen-momen sulit. Ya, nah sekarang kita lihat bagaimana Ibnu Abbas wa akhraja Abu Nu'aim fil Khilyati, Abu Nu'aim di dalam kitabnya Al-Khilyah, Khilyatul Auliya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala li an a'ula, katanya li an a'ula, dan sungguh aku memenuhi hajat ahla baitin minal muslimin. Jadi kalau ada keluarga orang Islam ya itu kesulitan, maka kata Ibnu Abbas, sungguh aku memenuhi hajatnya orang Islam syahron, selama sebulan, au jumu'atan, atau selama satu Jumat, satu pekan maksudnya, au masya Allah, atau Allah kendaki ya, yang Allah kendaki, maksudnya mungkin sebulan, mungkin satu pekan, mungkin sehari, sesuai dengan apa yang Allah kendaki, karena rezeki itu kan di tangan Allah kan. Yang penting adalah kita punya kelapangan, kemudian kita memberikan kelapangan tadi itu untuk membantu saudara kita, entah itu sebulan, entah itu seminggu, entah 2 minggu, entah itu 3 hari, 1 hari, nggak masalah ya, sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan pada kita. Kata Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Ahabbu ilayya min hajjatin ba'da hajjatin. Nah, ini yang dipakai dasar. Jadi kalau ada orang suka umroh ya,
kemudian tetangganya kelaparan. Ini kan sering muncul pertanyaan, lebih baik mana ngasih makan tetangganya yang kelaparan daripada umroh terus-terusan? Ya jawabannya menurut Ibnu Abbas tadi lebih baik ngasih makan tetangganya yang kelaparan tadi. Ya, kata Ibnu Abbas, itu lebih aku sukai ketimbang haji. Ya, kemudian setelah itu haji lagi. Ini kata Ibnu Abbas. Ya, padahal haji itu kan ibadah yang masya Allah kan. Kata Rasulullah SAW, ya, jihadu ad-dha'ifi, ya, kemudian al-mar'ati, ya, jihadul mar'ati wad-dha'ifi, ya, jadi jihadnya seorang wanita termasuk orang yang lemah, ya, itu adalah al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Jadi bayangkan haji dan umrah yang pahalanya disamakan dengan ibadah, disamakan dengan jihad tadi itu, kata Ibnu Abbas, lebih aku sukai memberi makan kepada keluarga muslim, entah itu sebulan, entah itu sepekan, entah itu berapapun, ketimbang aku haji. Masya Allah. Nah, ini pendapat Ibnu Abbas, ya, pendapat Ibnu Abbas. Dan ini menunjukkan Masya Allah, ya, tentang tadi itu terkait dengan sedekah, terkait dengan hadiah, ya, terkait dengan sedekah, terkait dengan hadiah yang diberikan kepada orang mukmin tadi. Wala tabakun bidanikin uhdihi, kata Ibnu Abbas, wala tabakun, dan satu wadah bidanikin. Danik itu adalah kayak semacam takaran yang jadi dia itu digunakan pada zaman itu. Jadi kalau kita lihat di sini itu, ya jumlahnya nggak banyak, karena itu kira-kira nilainya 1/6 dirham, nggak banyak, ya, 1/6 dirham. Artinya makanan yang sedikit itu, ketika aku hadiahkan makanan itu ila akhin li, kepada saudaraku. Maksudnya saudara di sini bukan saudara kandung, bukan saudara seayah, bukan saudara seibu, tapi maksudnya adalah bisa saudara, ya, sesama muslim, ya. Karena itu kalimatnya menggunakan akhin li, itu bentuknya nakirah, ya, tidak spesifik, ya, bukan saudara kandung, bukan saudara seayah seibu, ya, tapi saudara sesama muslim. Kata beliau, fillahi azza wa jalla, semata-mata karena Allah. Jadi beliau memberikan makan itu nggak banyak yang diberikan, makanya tadi kan masya Allah, sesuai dengan yang apa Allah kehendaki. Jadi makanya orang infak, orang sedekah nggak perlu nunggu banyak, dan orang yang dikasih itu nggak perlu melihat nilainya, nggak perlu melihat banyaknya. Itu penting. Nanti diceritakan di hadis berikutnya, di riwayat berikutnya, ya. Jadi makanya sebagai bentuk syukur itu, ya, sebagai bentuk syukur itu, ya, berapapun. Jadi orang sedekah itu nggak usah nunggu jumlah. Nggak enak masa sedekah cuma segini, nggak apa-apa. Daripada nanti ditunda, pahalanya tertunda, ya kan? Jadi daripada nanti tertunda, pahalanya tertunda, ditunda, pahalanya tertunda. Itu kata Ibnul Qayyim. Kalimat beliau yang masyhur, ya, beliau sampaikan itu, kam min sawabin ya'ti ilaika fawaqafa bil babi. Betapa banyak pahala yang sedang menuju ke tempat Anda, kemudian pahala itu berhenti di depan pintu Anda. Kenapa berhenti di depan pintu Anda? Karena Anda mengatakan saufa, fawaqafa bil babi, saufa wala Allah. Antar aja lah kalau ngumpul duitnya, antar aja lah kalau ini. Oh, mungkin nanti masih ada kesempatan lagi. Ini yang sering kita sampaikan. Jadi kalau orang itu sedekah, orang itu mau infak, orang itu mau wakaf, mau apa saja, nggak usah nunggu nanti berapapun, ya. Karena itu ini juga nasihat, ya, kepada siapapun. Kita yang mau infak, kita yang mau sedekah, nggak usah nunggu banyak. Yang menerima juga begitu, nggak usah komen, ya.
nggak usah komen. Kami itu punya pengalaman ya ketika membangun pesantren. Kadang-kadang orang itu transfer itu cuma 10.000, 50.000, 100.000, enggak apa-apa, ya kan? Kita husnudzon, jangan sampai ini orang kok transfer cuma 10.000, cuma 50.000, ini apa maksudnya? Ya, jangan begitu. Sudah diterima saja, karena pada prinsipnya orang tadi itu pengen menyegerakan. Kalau dia punyanya 10.000, dia pengen mendapatkan pahala dengan 10.000, enggak apa-apa. Gitu kan. Jadi kami itu banyak ya, kadang-kadang orang itu transfer gitu sambil minta doa, memang biasanya itu ya, Pak Yai minta doanya transfer, terus sambil ngirim bukti transfernya ya, bukti transfernya dikirim, mohon doa kami baru transfer, dan bukan besar jumlahnya itu ya, kadang 10.000, kadang ya 20.000, itu untuk menunjukkan ya. Nah, jadi dalam situasi seperti itu kita doakan, karena dia minta didoakan, kita doakan ya, kita doakan. Jangan melihat ini transfer 10.000 aja minta doa misalnya gitu. Ya, jangan. Jadi yang apa namanya, sedekah tadi itu ingin menyegerakan, seperti kata Ibnul Qayyim tadi itu, kamin sawabin ya'ti ilaika fawaqafa bil babi sawfa wala'alla. Betapa banyak pahala itu sedang menuju ke tempatmu, tapi pahala itu kemudian berhenti di depan pintumu karena kamu mengatakan entar, karena kamu mengatakan semoga masih ada kesempatan lagi, padahal belum tentu. Makanya segerakan. Itu kata Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas tadi mengatakan apa? Wala tabakun bidanikin uhdihi ila akhin li fillahi azza wa jalla ahabbu ilayya min dinarin, katanya. Masya Allah ya. Jadi 1 dinar itu kan nilainya 4,29 4,25 maaf ya, 4,25 gram. Kalau kita hitung 4,25 gram, kalau 1 gramnya itu anggaplah 1 juta, paling gampang kan 4,250.000. Kata Ibnu Abbas apa? 1 wadah kalau dinilai tadi kira-kira isinya 1/6 dirham, aku hadiahkan kepada saudaraku yang membutuhkan itu, karena jadi aku hadiahkan karena Allah untuk saudaraku yang membutuhkan, itu lebih aku sukai ketimbang 1 dinar atau 4.250.000 tadi itu yang aku infakkan di jalan Allah. Bayangkan, infak di jalan Allah itu kan pahalanya luar biasa, apalagi nilainya 4, sekian juta tadi, itu luar biasa ya. Tapi kata beliau, memberi makan saudaraku tadi itu lebih aku sukai, padahal jihad itu kurang apa pahalanya coba ya kan. Masya Allah, ini berarti apa? Nah, di sini kita harus memahami. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ada yang namanya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu ya makan, minum, itu kebutuhan pokok. Kalau kita ditanya mana yang lebih kita dahulukan, misalnya nih ada orang yang kesulitan untuk memenuhi hajatnya, lalu kita punya untuk yang lain, maka kita utamakan untuk memberi kepada orang yang kesulitan tadi, karena itu lebih dibutuhkan oleh dia. Ini gambarannya. Nah, kemudian mengenai riwayat berikutnya tadi terkait dengan apa yang tadi kita ceritakan, it'amut ta'ami, qalu Ali radhiyallahu anhu fi fadilati it'amit ta'am. Jadi memberi makan kepada orang. Ini penjelasan Sayyidina Ali tentang keutamaan memberi makan. Akhraj al-Bukhari fil Adabi. Imam Bukhari telah menurunkan riwayat di dalam kitab Al-Adab Al-Mufradnya. Ya, itu kitab Imam Al-Bukhari. Wa Ibnu Zanjuwai an Ali radhiyallahu anhu, dari Ibnu Zanjuwai dari Ali radhiyallahu anhu qala li an ajma'a nasan min ashabi ala sha'in ya. Jadi kalau aku mengumpulkan orang-orang di kalangan sahabatku ala sha'in min ta'amin, 1 sok makanan gitu ya. Jadi 1 sok itu 4 mud ya. Ini untuk
makan mereka, memberi makan mereka habbu ilayya min an ukhraja, ketimbang aku keluar ila suki ke pasar fa ashtari, kemudian aku membeli nasmatan, ya. Di sini maksudnya membeli budak. Membebaskan budak itu kan harganya lebih mahal, dan membebaskan budak itu juga pahalanya luar biasa. Tapi memberi makan satu sok, ya, 4 mud kepada sahabat beliau Sayyidina Ali tadi ceritakan, itu lebih aku sukai ketimbang membebaskan budak tadi. Fa'atiqaha, ya, kemudian aku bebaskan. Artinya apa? Jadi memberi makan. Nah ini kalau bayangkan ya, kita ngasih makan, kemudian yang kita kasih makan ini orang soleh gitu, ya. Jadi yang kita kasih makan itu orang soleh, makanya makanan yang masuk ke perut dia itu dipakai untuk ibadah. Apalagi kalau misalnya, ya, contoh kita ngasih makan untuk santri yang kesulitan, ya, itu. Kemudian dia menghafal Quran, dia belajar Islam, dia gunakan untuk beribadah, Masya Allah, ya, ini pahalanya luar biasa. Nah ini, nah itu gambaran yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi. Nah di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Jabir radhiyallahu anhu fi dzalika, ini juga hampir mirip, yaitu terkait dengan masalah memberi makan, memberi hadiah tadi. Bahkan di sini beliau sebutkan, ya, dengan lauk yang lauknya itu enggak seberapa. Bahkan disebutkan di sini lauknya itu adalah lauk berupa cuka. Di sini disebutkan wa akhrajal Baihaqi fi Syu'abi an Abdul Wahid ibni Aiman an Abi qala. Jadi Al-Baihaqi telah mengeluarkan dalam kitab Syu'abul Iman dari Abdul Wahid bin Aiman dari ayahnya qala nazala bi Jabirin radhiyallahu anhu dhaifun. Ada seorang tamu singgah, ya, di rumahnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sahabat Ansor. Faja'ahum, kemudian Jabir bin Abdullah membawakan kepada mereka bi khubzin wa khallin. Dibawakan roti, khallin itu cuka. Ya, bayangkan. Ya. Cuka itu kan rasanya yang enggak manis lah, ya. Paling tidak ya memang ada rasanya. Kalau roti saja kan enggak ada rasanya, tapi dikasih cuka. Kalau kita kan biasanya roti mungkin pakai apa mentega atau mungkin pakai apalah gitu ya, mesis atau pakai apa begitu ya. Jadi ada artinya ini makanan tadi roti dengan cuka pada zaman itu. Faqala, kemudian beliau mengatakan kulu, ya, silakan kalian makan, kalian nikmati. Sami'tu fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, katanya. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW menyatakan nikmal idamu al-khallu. Ya, nikmal idamu, idam itu adalah lauk. Kalau jadi artinya campuran yang kita pakai untuk makan itu idam. Bayangkan ya. Rasulullah itu memuji nikmal idamu al-khallu. Cuka itu adalah sebaik-baiknya lauk. Padahal cuka itu kan enggak ada rasanya, ya. Coba Masya Allah. Ini tadi yang kita gambarkan. Jadi ketika orang itu memberikan hadiah, orang itu bisa infak, orang itu bisa sedekah dengan ya mungkin sesuatu yang biasa saja, itu ternyata Masya Allah, ya, nilainya. Karena ya, ini termasuk juga idkhalus surur tadi itu, ya, menghantarkan orang itu hatinya menjadi senang, ya, wajahnya kemudian dia berseri-seri, perutnya yang asalnya lapar menjadi kenyang, itu Masya Allah pahalanya luar biasa, ya. Ini halakun bil qaumi ayahtakiru, katanya halakun bil qaumi, suatu kaum itu celaka, kata Nabi SAW. Ayahtakiru, kalau mereka meremehkan, mereka menghina, mereka merendahkan maquddima ilaihim, apa yang dihidangkan kepada mereka, apa yang datang kepada mereka, terus mereka remehkan. Masa kita tamu di apa namanya, jadi kita tamu hidangannya cuma kayak gini misalnya gitu, ya. Ya, kita ini tamu, masa hidangannya apa? Cuma roti sama cuka tadi. Mungkin ada orang yang mengatakan begitu, ya kan? Mungkin ada orang mengatakan seperti itu. Maka Rasulullah SAW tadi mengatakan halakun bil qaumik, celaka suatu kaum itu kalau mereka menghina. Nah ini makanya tadi itu hadis ini, riwayat ini yang Al-Fakir sampaikan tadi, kita jangan pernah menghina orang yang sedekah, ya.
Jangan pernah menghina orang yang infak, jangan pernah menghina orang yang wakaf. Berapapun yang mereka berikan, kita terima. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada orang itu. Mungkin dia ingin menyegerakan meskipun mereka punyanya cuma segitu. Gitu. Mungkin dia ingin berkhidmat, dia ingin ihtiram meskipun mungkin dia punyanya cuma roti dengan cuka tadi. Jangan dihina, jangan dibuli, jangan dicibir. Ya, ini pesan Rasulullah. Halakun bil qaumi, celaka suatu kaum itu kalau mereka sampai menghina makuddima ilaihim. Ya enggak boleh. Ini enggak boleh. Wa halakun bir rajuli ayyahtakira ma fi baitihi yuqaddimu li ashabi ila ashabi. Ini enggak boleh. Dan celakalah suatu kaum itu ketika dia menghina ma fi baiti atau meremehkan apa yang ada di rumahnya tadi, yuqaddimu ila ashabihi, ya, yang dia bisa berikan atau dia bisa aturkan untuk sahabat-sahabatnya. Nah, ini pelajaran ya bagi kita. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat ini? Berapapun yang kita punya untuk melakukan amal soleh itu jangan ditunda, jangan menunggu. Makanya sering kita sampaikan. Jadi kalau kita mau wakaf, mau infak, mau sedekah, mau apapun, memberi hadiah, jangan melihat, jangan menunggu. Pantas enggak ya saya ngasih begini. Jadi caranya gini, caranya kalau kita ingin ya supaya orang tadi yang kita beri itu juga sama-sama nyaman, kita juga nyaman. Itu ini Al-Fakir Masya Allah ya, ada saudara dulu dari Yaman itu. Saudara dari Yaman ya, dari istri itu datang ke Indonesia ya, dari Riyadh ya, aslinya Hadramaut tapi tinggal di Riyadh, datang ke Indonesia gitu. Nah, Al-Fakir belajar bagaimana beliau ya, kan orang Yaman itu kan dalam hadis Nabi disebutkan ya, ahlul Yaman ahlul hikmah. Ya, orang Yaman itu orang yang bijak, orang yang ahli hikmah. Makanya dakwah di Indonesia ini kan berkembang melalui tangan-tangan ya para habaib. Ini kan kebanyakan min ahlil Yaman, ya kan? Nah, ini. Nah, beliau mengatakan begini, ketika memberi itu, padahal pemberiannya itu banyak gitu. Ya, untuk menghindari tadi perasaan mungkin suka tidak suka, kadang-kadang kan belum tentu ya kita ngasih hadiah itu orang suka kan, belum tentu. Nah, jadi untuk menghindari begitu apa? Diberi prolog. Nah, ini penting prolog itu. Apa namanya? Jangan dilihat berapa hadiah yang saya berikan, tapi lihat nilai ketulusannya. Nah, itu nilai ketulusannya itu penting. Jadi ngasih hadiah itu jangan dilihat berapanya. Orang kalau melihat berapanya nanti bisa kecewa kan. Saya ini butuh ini kok dikasih ini gitu. Bisa begitu. Padahal yang dikasih itu juga berharga. Tapi tadi poinnya itu sebenarnya adalah lihat ketulusannya. Orang ngasih hadiah itu ketika dia memberikan jangan dilihat jumlahnya, lihatlah ketulusannya. Maka Nabi tadi mengatakan tidak halakun bil qaumi halakun bir rajuli tadi. Kenapa? Kalau sampai dia meremehkan, kalau sampai dia menghina, menyepelekan, ya kan pemberian. Nah, jadi supaya kita sama-sama enak tadi itu memang penting itu. Narasi itu penting. Gitu. Jadi misalnya kayak tadi ya, mungkin ada yang transfer 10.000 atau mungkin berapalah, kasih pengantar itu. Mohon maaf, Al-Fakir ingin menyegerakan pahala gitu. Baru punya segini. Orang itu ketika menerima seperti itu dia tidak merasa dihinakan karena ada narasi tadi, ya kan? Ada narasi tadi. Oh, berarti orang ini luar biasa. Dia punya 10.000, dia infak, dia punya 10.000, dia wakaf, dia punya 10.000, dia sedekah. Daripada orang yang ngumpulin duit banyak nggak disedekahkan, maka nilainya belum, pahalanya belum sampai, ya kan? Yang 10.000 yang disedekahkan tadi pahalanya langsung sampai. Kenapa? Karena sudah ditransaksikan, sudah ditransfer tadi. Nah, itu yang lebih baik. Nah, jadi itu narasi tadi. Nah, itu uslub. Ya, kalau dalam bahasa yang lain itu uslub. Uslub itu adalah gaya bahasa. Ya, uslub dalam konteks ini gaya bahasa. Dan uslub ini itu juga bagian dari adab. Ya, bagian dari adab. Nah, jadi sama yang dilakukan, tapi karena uslubnya bagus, adabnya bagus, orang itu nggak tersinggung.
ya kan? Orang itu nggak tersinggung. Nah, ini penting. Nah, jadi ini gambaran ya yang kita bisa lihat. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa kafa bil mar'i syarran ayahtakira ma qurriba ilaihi. Kata Nabi SAW, cukup seseorang itu dikatakan buruk kalau dia itu menghina, meremehkan ma qurriba ilaihi, apa yang dihadirkan kepadanya. Makanya kita jangan komen kalau ada orang mau ngasih apa saja, nggak usah komen, ya kan? Kalaulah misalnya kita menolak dengan cara yang halus, gitu ya. Kalau kita menolak dengan cara yang halus, ya ini contoh ya. Kadang-kadang ada orang itu misalnya nih ya, karena pengen sedekah tadi, mau wakaf mobil butut atau motor butut karena mungkin di rumahnya nggak kepake, gitu. Diwakafkan di masjid, nanti di masjid juga bingung mau dipakai apa ya, dijual juga susah, dipakai nggak bisa jalan, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang ada saja orang itu, ya kan? Nah, bagaimana yang seperti ini kemudian orang yang mau sedekah tadi tidak tersinggung? Nah, itu uslub. Ya, itu katanya tadi dengan ada, gitu, ya kan? Nah, ini. Jadi itu ya beberapa penjelasan yang bisa Al-Fakir sampaikan ya, karena sudah masuk waktu syuruk. Nah, jadi pelajaran yang luar biasa ya yang kita bisa ambil dari beberapa riwayat tadi, 4 riwayat yang kita bacakan pada kesempatan kali ini ya. Pelajaran tentang apa? Tentang sedekah, tentang hadiah, tentang kebiasaan infak di kalangan para sahabat. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan tadi, itu ada hubungannya semua. Jadi idkhalus surur. Jadi kita itu bagaimana membahagiakan orang ya. Membahagiakan orang itu yaitu tadi bisa seperti Nabi itu dengan bersumpah tadi itu membuat mereka paling enggak sudah lega lah gitu, karena Rasulullah sudah memberikan busyra, ya kan begitu, ya kan. Nah, ini juga penting ya, itu juga uslub tadi. Jadi misalnya begini, ini trik ya, trik dan juga cara ya yang diajarkan Nabi. Jadi kalau bapak ibu di rumah misalnya istrinya lagi kesulitan, anaknya lagi pengen sesuatu, terus bapak ibu nggak pegang sesuatu, ya kan? Bisa cara yang disampaikan dari Rasulullah tadi itu kita pakai, ya insya Allah, gitu ya. Ya kalau kita bersumpah seperti Nabi kan, ya boleh saja kalau kita mau wallahi la taghibus syamsu, demi Allah matahari tidak akan tenggelam hatta ya'tikumullah birizki. Kalau mau begitu, ya itu niru Nabi. Ya kalau misalnya kalimat itu kita pakai silahkan, ya kan? Dengan keyakinan insya Allah rezeki akan datang. Nah, apa yang ada di balik itu? Idkhalus surur, menenangkan orang yang sedang sedih tadi, ya kan? Orang yang sedang sedih, orang yang sedang gelisah karena nggak ada yang dimakan, nggak ada yang kita hibur dengan begitu. Ya, idkhalus surur itu penting. Ya, itu penting. Ya, jadi kemudian berikutnya adalah sedekahnya itu sendiri. Nah, temannya yang punya harta begitu melihat saudara-saudara yang lain dalam kondisi hatinya gelisah tadi, dia juga tahu diri, dia juga peka, langsung ya gerak cepat kemudian memberikan hadiah seperti yang dilakukan oleh Utsman tadi itu, membeli 14 unta dengan makanannya dan sebagainya tadi itu kemudian disedekahkan dan seterusnya tadi. Nah, termasuk diantaranya meskipun kita bisa sedekah dengan hal-hal yang mungkin tidak seberapa, lakukan ya, karena itu lebih baik. Apalagi kalau yang kita sedekah itu adalah orang yang minal muhtajin, orang yang sangat membutuhkan ya, orang yang sangat membutuhkan, butuh karena dia kelaparan, butuh karena dia mau makan gak bisa makan dan sebagainya, itu kita utamakan ya, karena dengan begitu kita bisa menyelamatkan nyawa dia, kita bisa meringankan beban dia dan seterusnya tadi. Baik, sampai di sini Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau tidak ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.